Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah secara online bersama keluarga besar PO Bojo Indah. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan hikmat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan mengikuti pujian NKB nomor 3, bait 1 dan 3. Terpujilah Allah. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bait ketiga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu pagi ini hanya jadi dalam pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, Bapa kami mengasihi orang yang jujur dan bertobat. Efesus 2 ayat 4-7 mengatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang benar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya
pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mari kita kirim pujian doa kita dari PKJ 37 bait 1 dan 2, bila kurunkan dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bait kedua. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah sebagaimana yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran dosa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat, kita akan mendengarkan amanat hidup baru, yang bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana terambil dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Bapa di sorga. Nyanyian kemuliaan. Pujian menyambut firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bersama kita kudingkan pujian dari NKB 73 bait pertama dan kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu, cemar,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mempersiapkan diri dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya pagi hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu, dan kami mau siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi masing-masing kami, baik kami yang ada di gereja, bahkan juga kami yang ada di rumah. Tuhan lawat kami, Tuhan urapi kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, supaya setiap pemberitaan firman boleh dimengerti dan dipahami dengan bahasa yang sederhana. Inilah doa kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Injil Matius pasal yang ke-18. Kita akan mulai membaca dari ayat 21 sampai dengan ayat 35. Injil Matius pasal yang ke-18 dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sebab Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diberikan tema tentang pengampunan adalah jembatan untuk memberkati.
Kalau kita bicara pengampunan, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengerjakan pengampunan? Apakah manusia yang hebat? Kalau digambarkan di dalam Injil Matius pasal 18 ini, ada di sana kata algojo. Kalau sekarang lebih kerennya, mungkin kalau algojo orang kurang memahami. Tapi kalau kata algojo pada zaman hari ini, itu seringkali disebut dengan debt collector. Pertanyaannya, apakah kita takut dengan debt collector? Apakah debt collector akan menebus semua hutang-hutang kita? Dan apakah debt collector merupakan pekerjaan yang membuat semua orang aman? Dan apakah debt collector bisa menjamin kesejahteraan orang yang berhutang? Seringkali orang tertipu hanya dengan kelihatan kuat dan gagahnya. Padahal di dalamnya belum tentu yang mengerjakan sebagai debt collector hidupnya nyaman. Mungkin dia juga banyak hutangnya. Dan ketika ada orang yang punya hutang, dia pun seakan-akan menjadi orang yang paling hebat untuk menagih hutang-hutang semua orang yang dipercayakan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara pengampunan, ini adalah pekerjaan yang sulit untuk diukur. Karena pengampunan yang bisa mengerjakan pengampunan itu hanyalah Yesus. Bagaimana cara Yesus mengerjakan pengampunan itu? Dia mengerjakan pertama kali adalah dia melihat pengorbanan dalam kehidupan setiap orang. Bagaimana mau mengikut Yesus, ternyata orang sulit untuk mengampuni. Orang sulit untuk mengenal siapa Yesus. Bahkan orang pun tidak tahu betapa pentingnya ikut Yesus. Sehingga seakan-akan dalam tanda kutip, orang tidak mau menghiraukan Yesus. Padahal Yesus mampu mengerjakan pekerjaan besar yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Hal inilah yang mau digambarkan dalam pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalau hidup kita mau diberkati? Bagaimana hidup kita untuk mengerti rencana Tuhan atas pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib? Maka dia katakan tetelestai, sudah lunas, dibayar. Tetelestai itu dalam bahasa Yunani diartikan sudah lunas dibayar, dikomitmenkan atau dinyatakan dengan pakai matrai atau dikatakan distempel sudah lunas. Jadi dianggap setiap orang yang punya hutang ketika distempel tetelestai berarti hutangnya tidak boleh diingat. Itulah yang digambarkan di dalam kebenaran firman, bagaimana Yesus mau berkorban bagi manusia, apa yang harus dikerjakannya. Dia memberikan dirinya. Berarti proses pengampunan bukan seperti kita membalikkan tangan. Tapi proses pengampunan itu dikerjakan karena ada pengorbanan. Dalam pengorbanan Yesus ada nyawa, lalu ada darah yang harus diberikan. Maka itu dihitung sangat mahal. Secara logika manusia, siapa yang mau mati bagi kita memberikan tubuh ini? Siapa yang mau mati memberikan nyawa ini? Siapa yang mau mati memberikan pengorbanan di atas kayu salib, mencurahkan semua darah? Pasti jawabannya tidak ada. Tapi karena berkat belas kasihan Tuhan, maka kita selalu ingat ayat emas Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa tujuannya? Orang yang berdosa, orang yang penuh dengan lumuran kejahatan, dia dapat ditebus. Supaya semua dosa, pelanggaran, saya seringkali suka menggunakan istilah DOSA, digoda oleh setan Anda. Hati-hati, jangan berpikir setan jauh. Setan selalu ada di hati kita kalau kita buka peluang. Hati kita tidak beres, maka akan terpancarkan kehidupan yang tidak beres. Tapi Tuhan mau gambarkan dalam hidup ini, bagaimana menyelesaikan dosa itu. Siapa yang bisa mengerjakan dosa itu? Siapa yang bisa menebus kesalahan manusia itu? Satu jawabannya, hanya Yesus.
Maka Yesus mengerjakan pengorbanan yang bukan ringan, tapi berat. Sangat-sangat berat. Tapi karya dari hasil semua penebusannya ada namanya pengampunan. Maka di sana distempellah tetelestai, sudah lunas, dibayar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya hari ini, apakah jemaat Tuhan sudah mengalami bagaimana pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan? Kalau jemaat Tuhan masih menyimpan kesalahan, masih menyimpan dendam, berarti jemaat Tuhan belum bisa mengampuni. Seringkali kita suka terkecoh dengan mengampuni dan memaklumi. Ya sudahlah, karena jauh, tidak bisa lagi untuk berkomunikasi, apalagi sekarang karena COVID. Sudahlah, aku sudah memaafkan dalam hatiku. Tapi ketika dia muncul di depan mata, ini orang yang membuat saya kecewa. Diulang lagi. Itu namanya kita belum bisa maksimal mengampuni. Itu berarti kita belum bisa melepaskan semua unek-unek kita. Kalau kita bisa mengatakan aku mengampuni, berarti harus semuanya diselesaikan sampai akar-akarnya. Jangan sampai kita tidak diberkati. Karena Tuhan mengerjakan pengampunan bukan untuk satu yang sia-sia, tapi Tuhan mengerjakan pengampunan supaya kita diberkati. Maka dia katakan apa dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi? Hidup yang kekal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Itu bonus. Jadi kalau jemaat Tuhan tidak bisa mengampuni dengan kasih Kristus secara full dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saya tidak mungkin dapat berkat yang besar, hidup yang kekal. Karena apa? Masih menyimpan dendam. Masih menyimpan semua unek-unek yang mungkin sulit untuk dimaafkan. Maka seringkali jangan kita hanya memaklumi saja, tapi harus membereskannya sampai selesai di akar-akarnya. Maka pada pagi hari ini kita belajar dari Injil Matius pasal 18. Di ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti pengampunan itu tidak bisa diukur hanya dengan sekedar melihat. Tidak bisa diukur hanya sekedar dengan perasaan. Tapi pengampunan itu hanya bisa dikerjakan dengan caranya Tuhan. Caranya bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan dengan sesama akan beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka ketika ada orang yang menyakiti kita, ukuran kita lah yang kita buat untuk orang lain. Sehingga ketika Tuhan bilang kamu harus mengampuni bukan hanya sekedar 7 kali, tapi 77 kali. Berarti harus berlipat kali ganda. Berarti harus selalu mengampuni. Bukan hanya pekerjaan sekali. Maka inilah yang diingatkan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bagi semua jemaat POK Bojong Indah. Supaya apa? Di sana digambarkan dari ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ini satu peristiwa ketika ada orang yang mau mengukur bagaimana pengampunan itu bisa selesai. Bagaimana pengampunan itu diumpamakan dosa yang punya gambarannya dengan hutang. Di sini digambarkan di ayat 24. Ya, dikatakan di sini setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini ada kasus sampai dengan ayat 27, itu ada kasus bagaimana seseorang dihitung hutangnya. Sekarang mari kita berhitung dengan logika dan juga dengan matematika dan juga dikonversi dengan mata uang rupiah hari ini. Kalau andaikan kita hitung, di sini hutangnya 10.000 talenta.
10.000 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar kalau dikonversikan ke Indonesia dengan mata uang Indonesia rupiah 50.000. Jadi saya ulangi, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar ini dikonversikan dulu 1 dinar ke rupiah, 1 dinar 50.000. Sekarang orang yang ada di dalam Alkitab ini ada hutangnya 10.000 talenta. Berarti 10.000 dikali 6.000 dikali 50.000. Hasilnya berapa jemaat Tuhan? 3 triliun. Pertanyaannya, siapa yang sanggup membayar 3 triliun? Hidupnya udah susah, gak punya kerja, pengangguran, lalu banyak dosa, belagu lagi. Bagaimana mau diampuni? Akhirnya apa yang terjadi di ayat 28 sampai dengan ayat 29, di sana dikatakan, karena dia tidak sanggup membayar 10.000 talenta, teman-temannya pun akhirnya apa? Diambil seperti mencekik, lalu dikatakan bayar hutangmu. Inilah yang saya gambarkan seperti debt collector sedang menagih. Karena dianggap dia harus membayar hutang. Nah, di Bojong Indah ada nggak yang kerjanya seperti itu? Jika ada, coba dibayangkan. Dikejar-kejar. Kan kalau istilahnya ada debt collector, ada mata elang. Mobil lewat, motor lewat, oh ini dia, langsung dikejar. Dan akhirnya susah untuk membayar, masukkan ke penjara. Ini digambarkan ayat 30. Ternyata Alkitab pun membahas situasi kondisi hari ini. Tapi bersyukurnya karena Covid masih dikasih keringanan hari ini untuk bayar utang. Tapi pertanyaannya, apakah terus harus dibayar? Harus. Kalau andaikan kita bisa membayarnya, bisakah kita membayar dengan harga 3 triliun tadi? Ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi beratnya sangat luar biasa. Bahkan digambarkan di ayat yang ke-31, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Karena apa? Dijerumuskan dalam penjara karena tidak sanggup untuk membayar. Lalu dikatakan lagi, lalu menyampaikan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil orang itu ayat 32 dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadanya. Lihat kalimat ini, hutang dibayar hanya dengan kondisi berbuat baik. Hutang dibayar karena dia memohon dengan kerendahan hati. Sehingga raja pun boleh mengerti. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berapa banyak utang kita hari ini? Semua kita punya hutang dengan Tuhan. Seringkali Tuhan tegur kita, jangan buat jahat, jangan buat dosa. Tapi berkali-kali kita jatuh, terus jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Bahkan seringkali kita kurang peka untuk mendengar suara Tuhan. Dan kadangkala kita protes Tuhan dengan segala sesuatu. Tapi Tuhan mau pagi hari ini, kalau engkau sudah terima Yesus dalam kehidupanmu, engkau mengerti tentang kasih Bapa, dan engkau mau mengampuni baik dirimu sendiri, orang lain, keluargamu, bahkan sesamamu, engkau akan diberkati. Dengan cara apa? Memohon bahwa dia adalah orang berdosa. Maka di ayatnya yang ke-33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Tapi yang sangat dahsyat di ayat yang 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Digambarkan kalau Yesus memperhitungkan dosa kita hari ini sebagai hutang, anggaplah Yesus seperti algojo sedang menagih hutang untuk kita. Apakah kita sanggup? Pasti hari ini kita banyak protes Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya buat. Dan kita hanya bisa katakan, Tuhan, minta ampun. Tuhan, saya tahu saya banyak salah.
Kalau Tuhan mematikan kita hari ini, gampang. Karena apa? Napas hidup, jalan hidup, kehidupan hari ini adalah milik Tuhan. Maka kalau hari ini kita tidak punya Yesus dalam hidup ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan utang di hadapan Tuhan? Tapi Yesus hanya bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan namanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Maka kalau kita bisa ada hari ini, meskipun kita berlumuran dosa, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan hal yang mengecewakan Tuhan, dan anggaplah itu hutang. Tuhan hanya minta, kau sadarkan dirimu, minta ampun di hadapan Tuhan, bahwa dosamu harus diselesaikan di atas kayu salib, supaya Yesus pun mengampuni. Karena tidak sanggup kalau dikonversikan dengan uang. Hari ini berapa banyak utang kita. Seandainya kalau saya gambarkan, satu hari Bapak Ibu dan saya buat 3 dosa. Berbohong, marah, mencuri. Ini pun udah kudus sekali. Kalau 3 dosa dalam satu hari buat dosa, 1 tahun berapa hari? 365. 365 hari dikali 3 dosa. Jumlahnya kurang lebih 1090 sekian. Anggaplah ini sudah mau masuk udah mau Natalan. Banyak sel, apalagi Covid. Akhirnya apa? Semua diskon di mana-mana. Taruhlah hanya 1000. Sekarang umur kita di bumi ini sudah berapa? Kalau umur kita 50 tahun, kali aja 50 tahun kali 1000. Sudah 50.000 lembar dosa. Tebalnya sudah semana. Kalau saya gambarkan buku ini mungkin nggak sampai 500. Ini mungkin hanya 100 lembar. Ini 50.000 lembar dosa. Pengacara saja sudah susah membacanya. 100 saja belum tentu kita bisa membaca dengan serius. Apalagi 50.000 lembar dosa. Tapi Tuhan bilang apa? Semua dosamu telah dilimpahkan kepada Yesus Kristus dan semuanya selesai di atas kayu salib. Maka dia katakan, tetelestai, sudah lunas dibayar. Kurang apa kita? Semua kita kadangkala kurang berterima kasih. Kadangkala kita anggap pekerjaan Tuhan kecil, bukan besar. Tapi saya ingatkan, jika kita tidak punya Yesus, kita tidak bisa membayar dosa kita. Kita tidak bisa untuk mengalami pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Maka pada bagian khotbah ini saya menekankan kepada kita. Kalau kita mau diampuni, kalau kita mau diberkati, pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan baik, maka dengan sesama akan baik. Maka Tuhan bilang ayat 35 bagian akhir. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan mau pagi hari ini kita belajar mengampuni dengan segenap hati. Dalam pelayanan orang banyak mengecewakan kita, bahkan ngata-ngatain kita, bahkan membuat kita kecewa dan sulit untuk bisa mengampuni. Tapi biarkanlah Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kita bukan menjadi penghakiman, kita bukan jadi hakim untuk bisa menyalahkan orang lain. Tapi Tuhan mau hari ini hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka ketika kita pun bisa mengampuni orang lain, itu bukan karena hebat kita, tapi karena Yesus yang melakukan semuanya dalam hidup kita. Maka kita dapat mengampuni saudara-saudara kita dengan segenap hati. Jika ada yang menyakitimu, jika ada yang mengecewakan hidupmu, bahkan anak, istri, suami, keluargamu mengecewakanmu, belajarlah mengampuni, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati engkau jika engkau dengan segenap hati engkau minta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kerjakan semua bagian sakit hati itu menjadi suatu sukacita dan sorak-sorai. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Maka kalau hari ini hati kita beres, maka perjalanan hidup kita pun akan beres. Karena pengampunan itu yang mengerjakan adalah Tuhan. Maka hari ini Tuhan minta, kerjakan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu hari ini kami terbatas untuk beribadah, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak ada batas. Kuasa Tuhan dapat bekerja, baik kami yang ada di gereja, bahkan di rumah-rumah, bahkan yang ada di jalan, bahkan di mana saja jemaat Tuhan ada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami terus tetap giat dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan kami untuk kami belajar mengampuni. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengaku setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini dari segala abad dan tempat. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan saya percaya hari ini semua pergumulan kita boleh naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami terbatas, bahkan hari ini dengan peristiwa COVID-19 membuat rasa takut kami sangat luar biasa. Bahkan ketakutan dan juga kekhawatiran selalu menghantui kami, seakan-akan kematian sudah di depan mata. Tapi hari ini kami percaya bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka ketika kami berhadapan dengan semua peristiwa yang Tuhan izinkan di tengah-tengah dunia, bahkan Indonesia, bahkan juga kota Jakarta, kami percaya Tuhan, hari ini lawatan Tuhan pun terjadi bagi kami dalam rumah tangga. Dan biarlah semua peristiwa dengan COVID-19 membuat kami belajar selalu bergantung kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Hari ini Engkau melihat semua jemaat Bojong Indah. Biarlah jemaat POK Bojong Indah boleh terus mengandalkan Tuhan. Bahkan hari ini dengan semua tantangan pergumulan, dengan segala sesuatu terbatas, bertemu dengan orang terbatas, bahkan bekerja pun terbatas, bahkan segala sesuatu yang kami butuhkan pun juga semuanya terbatas. Tapi kami belajar mengucap syukur hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa biarlah semua keluarga besar jemaat dari POK Bojong Indah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, perlindungan dari Yesus Kristus. Bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang hari ini mungkin sedang terbaring sakit, lemah dalam rumah, bahkan juga yang di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat mereka. Bahkan yang hari ini dalam kondisi perekonomian karena sudah terputus dengan pekerjaan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, bahkan semua kondisi pun juga dengan keadaan apa adanya, kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan mungkin kelaparan.
Tapi Tuhan masih berikan burung gagak bagi kami semua untuk mengirimkan berkat Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pergumulan dari anak-anak kami yang hari ini belajar secara online. Bahkan semua kami yang bekerja harus juga belajar untuk menggunakan semua kemajuan teknologi dengan online. Tuhan mampukan kami. Kami percaya inilah hikmat yang Tuhan berikan bagi kami supaya kami terus beradaptasi. Karena kami dibawa untuk lebih maju 5-10 tahun ke depan dengan teknologi. Tapi jika ada pekerjaan kuasa kegelapan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan singkirkan segala sesuatu. Dan biarlah kami boleh peka dengan caranya Tuhan memberkati kami. Berkati rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, bahkan apapun kami butuhkan. Bahkan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami berdoa. Tuhan mampukan mereka. Dan kami percaya Bapa, semua jemaat dari POK Bojong Indah boleh tetap senantiasa dalam pengasihan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk semua para jemaat dan juga majelis gereja, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga untuk semua penata layanan gereja. Tuhan, kami berdoa biar semasa dari COVID-19 ini semua program-program pelayanan boleh terus berjalan meskipun dengan online. Tapi kami percaya Bapa, Tuhan akan berikan kami kemampuan seperti awal di abad mula-mula ketika rumah dijadikan gereja. Dan rumah-rumah itu berseru-seru akan nama Tuhan dan banyak orang diberkati. Dan kami percaya Bapa, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan peribadatan secara online, bahkan kegiatan-kegiatan peribadatan, kami berdoa Tuhan siapkan yang terbaik, biarlah sehati sepikir sehingga semua pelayan-pelayan-Mu boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua masyarakat Indonesia yang hari ini Kota Jakarta dengan penuh hikmat dan kesadaran karena social distancing. Kami berdoa Tuhan, bahkan peningkatan dengan penyebaran virus hari ini sangat luar biasa. Tapi biarlah Tuhan menjaga kami, Tuhan memagari kami, sehingga sakit penyakit itu pun juga tidak menghampiri kami. Bapa, kami percaya hari ini perlindungan Tuhan sungguh nyata. Bahkan semua tenaga dokter, para medis yang mengerjakan segala sesuatunya, menolong untuk menangani masalah COVID-19 ini, kami berdoa. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati tenaga mereka dan kesehatan mereka. Biar mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga setiap apapun yang dirancangkan oleh pemerintahan kami, baik itu presiden kami Bapak Joko Widodo, bahkan juga untuk wakil presiden, bahkan para menteri, anggota DPR, DPRD, baik yang di kota bahkan sampai di daerah-daerah, kami berdoa biar semua pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dari Tuhan, Tuhan akan mengatur semua perekonomian bahkan juga keberadaan Indonesia hari ini. Banyak hari ini orang susah, banyak hari ini orang sedang bergumul karena kebutuhan hari-hari, tapi kami percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kondisi yang hari ini sudah terus dipersiapkan untuk segala sesuatunya dengan kehidupan new normal. Kami berdoa Bapa, Tuhan mampukan untuk semua lapisan masyarakat di Indonesia, supaya kami pun juga boleh menjaga kesehatan kami, dan kami pun juga boleh belajar untuk bisa mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik, sehingga kondisi dari virus corona ini semua boleh terhenti. Bahkan kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini sedang dalam pemulihan, yang ada di rumah bahkan juga di rumah sakit. Kami sebutkan satu persatu jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Untuk Ibu Buha Pangaribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sintindaun, Bapak Rusman Samosir, Ibu Ariance Naisanuk, Saudari Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robikwe, Saudari Santi, Bapak Noke Persulesi, Bapak Daniel, Ibu Dece, dan juga Saudari Suryaningsi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buat mujizat, dan semua hal yang mereka hadapi hari ini dengan sakit penyakit, buat mereka belajar lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia, untuk Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Ata Laipiopa, dan juga Ibu Jumainah, Ibu Carolina Neparasi,
Opa Maurits, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jumi Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus Bes, Ibu Aspita Butar-Butar, kami berdoa Tuhan menjamah dan Tuhan juga menguatkan orang tua kami ini supaya di hari-hari tuanya dia tetap ingat akan Tuhan. Bahkan juga jemaat yang saat ini sedang sakit, Saudara Rosadi, Adik Tania Abenu, Ibu Nelly Borudamanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margarita Neparasi, Bapak Barus dan Bapak Ibrahim Bis. Kami berdoa Tuhan, bahkan juga ibu-ibu yang hari ini Tuhan percayakan kandungan mereka boleh diberikan seorang anak. Kami berdoa untuk Ibu Marisa Dharma, Ibu Maria Pranda dan juga Ibu Mariance Naupinu. Tuhan kami berdoa, biar kasih setia Tuhan menjaga dan memelihara sampai pada waktunya mereka akan melahirkan. Tuhan jaga kesehatan mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dalam kondisi apapun hari ini, biarlah jemaat terus tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan pergumulan mereka pun mereka tetap yakinkan apapun yang terjadi mereka tetap ada bersama dengan Tuhan. Semua pergumulan dengan anak-anak, semua biaya kehidupan, bahkan juga untuk semua anak-anak yang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa Tuhan melawat dan juga Tuhan menolong. Bahkan kami juga berdoa untuk program rencana kerja dan juga program panitia pembangunan gereja dan panitia renovasi gereja. Kami berdoa untuk para donatur yang mendukung pendanaan di PUK Bojong Indah. Kami berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kehidupan jemaatmu, bahkan juga panitia. Semua agenda program kerja PUK Bojong Indah tahun anggaran 2020, bahkan semua seluruh pelayanan di PUK Bojong Indah ini Tuhan kami berdoa. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Markus, kami berdoa Tuhan mampukan bersama dengan Ibu dalam melayani bahkan anak-anak, dan juga untuk semua majelis bahkan dengan keluarga, pengurus komisi dan para pengurus serta pembina Yayasan PUK Bojong Indah serta semua panitia pembangunan. Tuhan memberkati, dan kami percaya Bapa lewat semua pelayanan PUK, semua kami pun juga boleh terus Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok daerah, di pedalaman, bahkan di kota-kota besar. Kami berdoa biarlah kami semua boleh sepakat, kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini juga kami bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang boleh Tuhan boleh tambahkan satu usia lagi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biar kasih setia Tuhan selalu menyertai. Terima kasih untuk Saudari Albert Pratama Damanik, Bapak Ibrahim Bes, dan juga Bapak Ipan Stefano Leimena, dan juga Saudara Pelister Halawa, dan juga adik Rizal Godeblestrom Taloim Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat Tuhan selalu memenuhi semua jemaat PUK Bojong Indah, sehingga PUK Bojong Indah boleh tetap melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini, karena kami percaya jika kami boleh ada hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami dan setiap permohonan kami, dan kami yakinkan Tuhan pasti menolong dan juga menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami, inilah syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan kita pada saat ini, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2.
selamanya. Terpuji namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hari ini selalu penuh dengan damai, dan di akhir penghujung ibadah hari ini, marilah kita sama-sama mengingat pengampunan bagi Yesus bukanlah peristiwa yang bisa diukur, melainkan kualitas dari sebuah hidup yang meliputi cara hidup, cara mengasihi, cara menjalin relasi, cara berpikir, dan cara melihat yang telah ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Kiranya tiap pilihan dalam hidup kita selalu membuat kita mengingat bahwa dosa-dosa kita yang melampaui batas sekalipun telah diampuni oleh kasih-Nya yang tanpa batas. Amin. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita bernyanyi dari NKB nomor 143 bait pertama dan yang kedua. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati lewat puji-pujian, doa kami dan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengiringi pelayan firman dan pelayan meninggalkan ruang ibadah, kita kidungkan pujian mengampuni, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jemaat Tuhan, selamat saat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.